Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas perkembangan terbaru mengenai kebijakan fiskal pemerintah, khususnya langkah-langkah yang sedang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dalam menyusun dan merombak arah APBN 2026. Informasi ini penting untuk dipahami karena akan berdampak pada keuangan negara, daerah, dan juga berbagai program sosial yang mungkin bersentuhan dengan kehidupan masyarakat, termasuk para pensiunan. Bapak Ibu sekalian, Menteri Keuangan Purbaya dalam beberapa pekan terakhir membuat sejumlah langkah besar yang cukup menyita perhatian publik. Salah satunya adalah perubahan signifikan pada postur APBN 2026. Pendapatan negara dinaikkan, belanja negara naik, belanja pusat naik, dan transfer daerah juga ikut meningkat. Dengan penyesuaian ini, otomatis defisit APBN ikut berubah dari sebelumnya 2,48% menjadi 2,68% terhadap PDB. Meski naik, Menteri Keuangan menegaskan bahwa angka defisit tersebut masih aman karena tetap berada di bawah batas 3% PDB. Beliau menjelaskan bahwa peningkatan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan daerah tetap memiliki ruang fiskal yang cukup, terutama agar pelayanan publik dan kegiatan ekonomi di daerah tidak terganggu. Bahkan, Purbaya menyampaikan dirinya akan mengawasi langsung agar belanja daerah tidak terlambat seperti tahun-tahun sebelumnya. Di sisi legislatif, Badan Anggaran DPR menyatakan sepakat dengan perubahan postur APBN ini. Mereka juga telah menyiapkan rekomendasi untuk dibawa ke rapat paripurna. Menurut penjelasan Banggar, penyesuaian ini utamanya dipicu oleh kebutuhan tambahan anggaran transfer ke daerah sehingga defisit harus dinaikkan agar program tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas fiskal. Sebelumnya, Presiden Prabowo sendiri memiliki target ambisius untuk menekan defisit APBN bahkan hingga 0% pada tahun 2027 atau 2028. Beliau berharap suatu hari dapat berdiri di podium parlemen dan mengumumkan bahwa Indonesia memiliki APBN tanpa defisit. Namun, perubahan-perubahan kebijakan yang dilakukan saat ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap menyesuaikan langkah sesuai kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Bapak Ibu, dalam 2 minggu terakhir ada beberapa gebrakan lain yang dilakukan Menteri Keuangan. Yang pertama, memindahkan dana pemerintah 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke bank-bank BUMN agar bisa segera disalurkan menjadi kredit untuk masyarakat dan dunia usaha. Langkah lain adalah menaikkan target defisit, menetapkan kebijakan cukai rokok, dan memperketat pemberantasan rokok ilegal, menolak teks amnesti berulang, menarik dana yang tidak bergerak di program MBG, hingga melakukan patroli langsung ke kementerian untuk memastikan penyerapan anggaran berjalan baik. Langkah-langkah ini disebut menjadi fondasi penting untuk disiplin fiskal Indonesia pada tahun 2026. Jika semuanya berjalan lancar, bukan hanya ekonomi yang bergerak lebih cepat, tetapi juga kepercayaan investor terhadap Indonesia akan semakin membaik. Selain itu, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk memerangi korupsi dalam pidatonya. Beliau mengatakan bahwa korupsi di Indonesia masih sangat memprihatinkan dan menjadi penghambat utama kemajuan bangsa. Dalam pidato tersebut, Presiden menyampaikan bahwa ketika beliau mulai memimpin pemerintahan, kondisi korupsi ternyata lebih parah dari yang beliau duga. Karena itu, ia menegaskan tekad untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Menurut beliau, hanya dengan pemerintah yang bersih, Indonesia bisa bangkit dan memaksimalkan kekayaan alam serta kemampuan rakyatnya. Presiden juga menyinggung bahwa banyak kekayaan negara yang seharusnya dinikmati rakyat malah bocor karena ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Beliau menegaskan akan memanggil seluruh penegak hukum untuk memastikan pemberantasan korupsi berjalan lebih serius ke depan. Demikianlah rangkuman informasi penting mengenai arah kebijakan fiskal 2026, langkah-langkah Menteri Keuangan, serta komitmen Presiden dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyimak, sampai bertemu di video berikutnya.